Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruli Sururudin dari Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait proposal yang saya buat pada mata kuliah Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah Sistem Informasi yang diampu oleh Ibu Vika Febri Mulyanti, Eskom Mkom. Baiklah, untuk tugas UASnya sendiri yaitu kami diminta untuk membuat video presentasi di mana isinya adalah menjelaskan isi dari proposal yang ada di UTS dan mereview jurnal yang ada di bagian tugas. Baik, saya akan langsung ke bagian UTS. Dari yang telah ditugaskan, saya membuat proposal dengan judul Pengembangan Sistem E-Bisnis dan Strategi Digitalisasi UMKM Studi Kasus Warung Vanila Seblak Prasmanan, di mana proposal ini sangat linear dengan mata kuliah yang diampu oleh Bu Vika juga sebelumnya dalam mata kuliah e-bisnis, sehingga saya mengembangkan di proposal untuk mata kuliah yang ini juga. Baik, saya akan mulai penjelasan di bagian pendahuluan penelitian. Proposal yang saya ambil ini tentu sangat berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekitar kami, yaitu usaha kecil mikro, usaha mikro, kecil, menengah. Baik. Di halaman utama di sini ada bagian judul yang berisi cover, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh lembar identitas penelitian dan pengesahan. Di sini diminta untuk dikosongkan saja. Selanjutnya pada bagian pendahuluan ada latar belakang, di mana latar belakang ini menjelaskan terkait objek yang diambil dalam proposal ini, yaitu pengembangan teknologi informasi di dalam lingkup UMKM seperti itu. Kemudian dari rekanan yang saya ambil penelitiannya, yaitu warung vanila, di mana warung vanila ini adalah sebuah warung yang menjajakan seblak dengan konsep prasmanan, sehingga ini sangat unik dan menarik untuk saya angkat sebagai temanya. Kemudian di sini ada beberapa rujukan kutipan-kutipan yang saya ambil seperti penelitian dari Prabowo dan Fasa tahun 2025, di mana strategi pemasaran digital seperti pemanfaatan media sosial, SEO, dan pemasaran berbasis konten menjadi sangat penting di dalam era e-bisnis untuk memperluas jangkauan dan peningkatan loyalitas pelanggan. Ini saya citasi dengan menggunakan Mendeley dengan format IEEE seperti itu. Kemudian dengan pendekatan dalam informasi ini, penerapan e-bisnis tidak hanya dilihat dari solusi teknis, melainkan sebagai bagian dari strategi alignment antara proses bisnis dan teknologi informasi itu sendiri. Kemudian di sini juga menggunakan siklus hidup SDLC di dalam penerapannya yang akan kita konsepkan sebagai sistemnya nanti. Selanjutnya di bagian pendahuluan ini ada atau di bagian latar belakangnya ada kata kunci, yakni berupa e-bisnis, UMKM, sistem pemesanan online, digitalisasi usaha, kemudian ada kata seblak prasmanan. Selanjutnya di bagian 2 ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang ada di atas tadi, menjelaskan lingkupnya atau backgroundnya, kemudian hingga penjelasan singkat terkait dengan teknisnya, termasuk ada kutipannya juga.
Maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini disusun sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses identifikasi terhadap kebutuhan sistem yang sesuai dengan permasalahan yang ada di warung vanila ini sendiri, terutama dalam operasionalnya di sehari-harinya. Kemudian yang kedua, bagaimana merancang dan pengembangan sistem e-bisnis yang berbasis web untuk mendukung pemesanan secara daring atau secara online, kemudian untuk pencatatan transaksinya juga. Selanjutnya, yang terakhir, bagaimana evaluasi efektivitas dari sistem yang dibangun itu sendiri, kemudian apakah dapat meningkatkan efisiensi layanan dengan jangkauan promosi juga di warung vanila ini. Selanjutnya, yang ketiga dari proposal ini ada ruang lingkup permasalahan, yaitu penelitian ini dibatasi pada pengembangan sistem e-bisnis berbasis web berfungsi untuk pemesanan online, pencatatan transaksi, kemudian ada notifikasi promosi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pengujian sistem bersama dengan mitra usahanya, yakni owner yang memiliki warung usaha sebelah prasmanan dapur vanila ini. Selanjutnya, urgensinya sendiri yaitu warung vanila ini merupakan salah satu unit usaha kuliner lokal yang berperan dalam menjadikan makanan cepat saji atau jajanan ya. Sebenarnya dulunya ini adalah makanan tradisional, tapi saat ini sudah dikemas dalam model yang kekinian. Kemudian lokasinya sendiri ada di Perum Green Lakeside, Karawang. Kemudian di dalam pengembangan sistem e-bisnis ini memiliki urgensi, yaitu ada SDGs 8, ini sesuai dengan SDGs ya. SDG 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDG 9 yaitu industri, inovasi dan infrastruktur, serta SDG 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, seperti itu. Sehingga proposal ini sangat relevan terhadap 3 SDGs tersebut. Selanjutnya, tujuan dari penelitian yaitu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan sistem berbasis digital melalui observasi, wawancara, analisis bisnis dan yang berjalan untuk saat ini. Kemudian merancang dan mengembangkan sistem e-bisnisnya itu nantinya seperti apa. Selanjutnya melakukan uji coba sebelum nantinya akan dirilis. Berikutnya adalah hasil yang diharapkan untuk poin yang ke-6 dalam proposal, yaitu sistem e-bisnis ini dapat digunakan secara langsung oleh owner dan kasir warung vanila terutama. Kemudian ini dapat membuat efisiensi waktu, akurasi transaksi, serta meningkatkan jika dibandingkan dengan sistem yang manual seperti saat ini. Kemudian mitra usahanya bisa memperoleh pemahaman terhadap panduan dan penggunaan teknologi digital. Dan yang terakhir, setiap transaksi itu dapat didokumentasikan. Sehingga di bagian yang terakhir dalam proposal ini ada bagian dampak dari yang berkaitan dengan urgensi dalam proses pembuatan proposal ini, yaitu penelitian ini memiliki beberapa dampak positif. Diantaranya adalah dampak akademik, yakni memberikan kontribusi terhadap literatur dan pengembangan keilmuan di bidang sistem informatika. Kemudian dampak praktisnya yaitu menjadi solusi nyata bagi peningkatan efisiensi di warung vanila. Kemudian ada juga dampak SDGs-nya, yaitu SDGs 8, 9, dan 12 tadi. Selanjutnya, pada proposal ini saya masih menggunakan 3 referensi atau 3 daftar pustaka. Namun sebenarnya saya sudah menggunakan referensi dari 10 jurnal yang diminta. Nanti 10 jurnal yang diminta akan kita bahas di bagian tugas. Untuk proposal penjelasannya cukup sampai sekian.
Sekarang kita beralih ke bagian tugas, di mana kita akan mereview apa kelebihan dan kekurangan serta perbandingan terhadap jurnal yang digunakan atau jurnal internasional salah satunya seperti itu. Kita buka dulu di bagian tugas. Baik, di bagian tugas ini saya sudah menyertakan link yang ada di Google Drive. Ini bisa diakses oleh ibu dosen. Ini adalah jurnal-jurnal yang saya gunakan sebagai referensinya. Kemudian di sini saya akan langsung membahas terkait dengan kekurangannya dulu dari proposal yang saya ajukan. Ternyata setelah ditinjau ulang, proposal yang saya ajukan itu ada beberapa hal yang masih dianggap sebagai kekurangan, yakni di bagian latar belakang, ada kekurangan bahwa proposal yang saya buat itu belum didukung dengan data kuantitatif dan tren digital UMKM secara nasional seperti itu. Kemudian dalam rumusan masalahnya itu belum dirumuskan secara eksplisit dan sistematis dalam bentuk kalimat tanya seperti itu. Kemudian untuk proposalnya sendiri saya buat belum menyebutkan framework yang umum digunakan dalam studi e-bisnis seperti itu. Selanjutnya untuk metodologinya sendiri masih terlalu umum, artinya belum menjelaskan jenis datanya, kemudian teknik pengumpulan datanya sendiri, kemudian instrumen-instrumen yang digunakan dan metode analisisnya. Selanjutnya untuk yang terakhir kekurangannya yaitu di dalam jurnal pembanding belum ada bagian secara eksplisit yang dibandingkan hasil kajian dengan hasil studi terlebih dahulu di dalam proposal tersebut. Kemudian kita beranjak ke kelebihan proposal yang saya ajukan, yaitu yang pertama relevansi topik yang cukup tinggi, di mana topik e-bisnis yang saya angkat di sini terutama pada UMKM sangat kontekstual ya dan relevan dengan tantangan digitalisasi UMKM pasca pandemi, sehingga nanti kedepannya mungkin bisa diterapkan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, di objek studi itu ini cukup realistis, yakni objek UMKM di mana warung vanila dengan konsep seblak prasmanannya, penyajiannya seperti itu. Ini cukup jelas, kemudian konkret dan sesuai dengan kondisi yang nyata seperti yang memang ada di lingkungan kami saat ini. Selanjutnya format penulisan yang cukup tertata, yakni struktur proposal telah mencakup bagian penting yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metode. Sebenarnya untuk format dan penulisan ini kami sudah diberi template oleh dosen kami. Kemudian untuk unsur originalitas, proposal ini bersifat studi kasus langsung dari lingkungan sekitar, yaitu UMKM lokal, sehingga berpeluang menghasilkan temuan kontekstual khas yang ada di Indonesia seperti itu. Selanjutnya, untuk perbedaan proposal dengan jurnalnya sendiri yang saya gunakan, yaitu di sini banyak sekali jurnal-jurnalnya, tapi yang diminta hanya 10, sehingga saya masukkan 10 jurnal yang ada. Untuk jurnal yang pertama yaitu strategi pemasaran digital produk green banking di era e-bisnis, yaitu perbedaan dengan proposal yang saya buat antaranya itu menekankan SEO, konten marketing, media sosial. Proposal yang saya buat itu justru belum membahas strategi pemasaran tersebut. Yang saya gambarkan mungkin hanya menampilkan pop-up promo seperti itu yang ada di website nanti seperti itu. Kalau yang ada di jurnal itu sudah lebih lengkap
Kemudian pemetaan sistematis tren teknologi e-bisnis untuk sektor logistik. Ini diambil di tahun 2025 jurnalnya. Kemudian perbedaan yang mendasar dengan proposal yang saya buat yaitu di dalam jurnal menyajikan pemetaan tren teknologi proposal bersifat deskriptif, kemudian tanpa analisis trennya. Itu yang saya buat justru seperti itu. Kemudian peran e-bisnis dalam optimalisasi digital marketing untuk e-commerce itu ada jurnal di tahun 2025, yakni integrasi big data AI, kemudian omni-channel. Sementara untuk proposal saya sendiri yaitu tidak menyentuh teknologi lanjutan, yakni hanya masih berkutik di teknologi pembuatan website seperti itu aplikasinya. Kemudian ini ada beberapa banyak sekali, sehingga saya di sini mengambil sampelnya itu tadi adalah 3 jurnal yang saya gunakan di dalam UTS yang saya blog ini. Kemudian sisanya ini adalah jurnal tambahan yang saya gunakan sebagai pembanding. Selanjutnya di dalam jurnal pembandingnya ini sendiri ada juga jurnal yang ada dari jurnal internasional, yakni e-business and e-government on sustainable digital economy in Nigeria. Ya, ini yang saya ambil jurnal dari tahun 2020, di mana jurnal tersebut mengulas kebijakan publik perlindungan konsumen, yang tentunya ini di dalamnya itu isinya linear dengan UMKM ya, harusnya dengan aturan-aturan UMKM yang ada di proposal nantinya jika didalami nanti ini akan sangat berkaitan. Kemudian pada proposal saya sendiri belum menyentuh aspek kebijakan serta regulasinya. Nah, ini mungkin bisa menjadi referensi yang sangat bagus ke depannya seperti itu. Kemudian ada lagi jurnal internasional yang saya gunakan, yakni multitask learning for and intent classification in NLU application. Ini sebenarnya jurnalnya fokus pada NLP dan chatbot AI, namun sebenarnya ini tidak relevan langsung dengan apa yang saya buat di proposal. Tapi ada bagian-bagian penting yang sebenarnya yang memang dibutuhkan dalam pengembangan e-bisnis yang saya konsepkan itu terkait dengan UMKM-nya, yaitu di sana nanti pengembangan bahwa tingkat lanjutnya setelah dibikin website nantinya mungkin bisa dibuat seperti chatbot AI-nya. Misalnya ketika ada orang yang mengorder, dia akan di-reply oleh AI di bantuan AI seperti itu ke depannya. Dan selanjutnya hingga sampai yang ke-10, pengembangan sistem, ini jurnal yang terakhir, pengembangan sistem siksi proposal penelitian berbasis web service menggunakan REST API. Ya, ini jurnal 2004 yang merupakan laporan hasil pengembangan sistem yang sudah rampung atau sudah selesai. Ini adalah sistem di mana di dalamnya itu menjelaskan lengkap dengan diagram alurnya dan sebagainya macamnya. Sedangkan untuk proposal saya itu adalah rencana awal dalam pengembangan sistem yang belum terlaksana. Kalau untuk jenis jurnal yang satu ini sudah nyampe lengkap, sudah diterapkan seperti itu. Kalau saya baru mengkonsepkan. Kemudian untuk linknya sendiri sini sudah jelas, mungkin ini bisa diakses oleh ibu dosen. Kemudian di sini adalah tanggal pensubmitannya. Sebenarnya ini sudah saya lakukan tanggal 20 Juli yang lalu untuk submit UAS, namun saya revisi sehingga di hari ini di tanggal 22 saya bisa submit kembali. Itu saja penjelasan dari saya terkait dengan mata kuliah metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi. Semoga
bermanfaat untuk teman-teman dan adik tingkat lainnya nantinya ya. Kemudian terima kasih atas bimbingannya dari Ibu Vika dalam memberikan materi dan juga cukup menginspirasi bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.